dari Mbak Dewi Yul. Pada riwayat Nabi, kita sering membaca tentang kisah setan atau jin yang menjelma menjadi manusia dan kemudian menyesatkan. Apakah itu benar-benar terjadi atau hanya kiasan? Jadi kita harus memahami dulu peristilahan ya jin dan manusia dan setan. Jadi Allah menciptakan makhluk ada yang bersosok, ada yang dalam bentuk sifat. Manusia itu sosok disebutkan diceritakan bahwa badannya min sulalatin mintin dari sari pati tanah gitu ya. Manusia adalah sosok makhluk yang badannya terbuat dari sari pati tanah dengan segala macam prosesnya, kemudian mendapatkan tiupan ruh, kemudian memunculkan jiwa manusia dan jadilah al-insan, manusia seutuhnya. Jin itu juga sosok. Jadi kalau Al-Insan itu juga jadi nama surat di dalam Al-Quran, surat Al-Insan, maka jin itu juga jadi nama surat, surat jin. Yang di dalamnya ada 28 ayat. Diceritakan di dalam ayat itu dan juga di ayat-ayat yang lain, bahwa jin itu juga sosok. Bahkan sosok yang disetarakan dengan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi awalnya Allah menciptakan jin dan manusia itu setara, makhluk ibadah. Tetapi diceritakan oleh Al-Quran, manusia badannya dari tanah, jin badannya dari panas api, min marijin minar, gitu ya. Atau di ayat lain lagi, min narisamum, dibuat dari panas api, inti panas api yang paling panas itu, atau secara bahasa sekarang ya dari energi panas. Jadi jin adalah sosok yang badannya terbuat dari energi, manusia sosok makhluk hidup yang badannya terbuat dari materi, dari tanah. Kedua-duanya memiliki jiwa dan kemudian menjadi makhluk ibadah. Ya, jadi itu antara manusia dengan jin. Nah, mereka ini sesungguhnya hidup di alam yang berbeda. Manusia hidup di alam berdimensi paling rendah, kalau dalam fisika disebut berdimensi tiga, ruangan berdimensi tiga, dan satu dimensi waktu. Sehingga ada yang menyebut ini berdimensi empat. Sedangkan jin itu hidup di dimensi yang lebih tinggi. Karena badannya adalah badan halus, badan energial. Di ayat yang lain digambarkan, mereka bisa melihatmu dari tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Ya, jadi mereka bisa melihat kita tidak bisa melihat mereka. Dan seterusnya. Kemudian ada istilah yang ketiga adalah setan. Nah, setan itu apa? Setan itu sosok ataukah sifat? Maka kalau kita telusuri ke dalam ayat-ayat Al-Quran, setan itu bukan sosok. Setan itu awalnya adalah sifat. Sifat jahat itulah yang disebut sifat setan. Nah, sifat setania itu bisa menghinggapi manusia atau menghinggapi jin. Manusia yang terhinggapi sifat-sifat buruk, sifat-sifat setania, maka dia kemudian disimbolkan atau disebut secara langsung sebagai setan. Jin yang kemudian terhinggapi sifat-sifat setania dan juga disebut setan. Maka kata Al-Quran dalam sejumlah ayat, setan itu bisa berbentuk manusia, bisa berbentuk jin. Sehingga misalnya ayat yang kita hafal, minal jinnati wan nas, gitu ya. Ada bisikan-bisikan yang jahat, minal jinnati dari golongan jin, wan nas, dan dari golongan manusia. Ya, sehingga kita harus proporsional bahwa setan itu ya memang bukan sosok, tetapi kemudian kalau digambarkan dia bisa berubah jadi manusia. Sebetulnya sifat setaniah itu yang masuk ke dalam manusia dan kemudian dia menjadi setan itu sendiri dikarenakan sosok manusia yang sudah berkarakter setaniah. Tetapi ada setan yang tidak kelihatan yang dia ini adalah dari golongan jin. Kemudian ada istilah lagi yang keempat adalah iblis. Siapa itu iblis? Iblis itu diceritakan oleh Al-Quran dan dia adalah golongan jin. Jadi sosok iblis itu adalah jin yang kemudian karena kemasukan sifat jahat, sifat setania, maka iblis ini juga disebut sebagai setan.
Gitu ya. Jadi mudah-mudahan clear. Tetapi bahwa kemudian pertanyaannya kalau dikembangkan, apakah kemudian sosok yang jin itu bisa masuk ke dalam diri manusia ataukah berubah menjadi manusia? Nah, itu pertanyaan yang berbeda. Jadi yang pertama adalah sifat setan bisa menghinggapi manusia, bisa menghinggapi jin, dan kemudian dua-duanya jin maupun manusia jadi setan. Kemudian pertanyaan yang lain yang jadi saya pisahkan pertanyaannya, apakah kemudian setan berubah jadi manusia? Pasti enggak, karena dia menempel saja gitu ya, karena dia bukan sosok. Tapi kalau kemudian ditanyakan apakah jin bisa berubah menjadi manusia? Tentu saja enggak bisa. Ini adalah dua makhluk yang berbeda. Tetapi apakah jin itu bisa menampakkan diri kepada manusia? Nah, itu dimungkinkan. Meskipun dia hidup di alam yang berbeda. Dikarenakan dia adalah gelombang panas, maka energi itu bisa berubah-berubah memang, dan mata kita itu kan menangkap gelombang cahaya. Jadi sesuatu yang tertangkap oleh penglihatan, fungsi penglihatan di otak itu kan berasal dari mata yang menangkap cahaya yang datang dari luar. Pohon itu terlihat karena dia memantulkan cahaya kemudian ketangkap oleh mata dan terlihat oleh occipital lobe ya, bagian otak yang berfungsi untuk penglihatan. Nah, jin itu dia hidup di dunia yang berbeda. Ketika dia mau menampakkan dirinya, itu bisa menempel ke perbatasan alam kita dengan alamnya jin. Tapi dia tidak bisa masuk dalam arti sebenarnya ke dunia kita. Dia cuma menampakkan di semacam perbatasan dimensi manusia dengan dimensi jin. Maka kalau itu terpantul cahaya dari penampakan itu masuk ke mata kita, ya kemudian kita bisa melihat dia. Ya, tapi dia tidak akan berubah menjadi manusia karena memang substansinya sudah berbeda.